Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Dimas Radea. Oke, di segmen kali ini gua akan sedikit membahas ya tentang kenapa sih kok gua lebih pilih R15 ketimbang rival-rivalnya yang lain gitu. Contohnya kayak GSX 150 atau mungkin CBR 150R ya, yang K45N K45N apa K45R ya. Ya pokoknya yang itulah, sebelum yang pakai upside itu. Jadi opini gua ya, ini argumen gua kenapa kok gua lebih pilih R15 ketimbang rival-rivalnya yang lain. Yaitu yang pertama di sektor dari kaki-kaki dulu nih ya, dari bawah dulu. Jadi R15 ini kan ukuran velgnya yang paling gede waktu itu ya, di antara rival-rivalnya yang lain gitu. Jadi misalnya gini nih, kalau untuk R15 sendiri itu karena velgnya besar, dia ban standarnya itu adalah 140 gitu. Nah kalau untuk rivalnya itu 130 guys. Ya bisa aja kalau mau dibesarin, cuman karena kalau untuk R15 itu sendiri dari pabrikannya aja udah ukurannya 140 ya, otomatis bisa lebih gede lagi. Bahkan gue juga pernah tuh lihat review di YouTube ya, untuk pelek standar dan arm standar masih belum ganti itu muat 160 guys. Lo bisa searching sendiri tuh di YouTube tanpa dirombak-rombak itu ya. 160 itu masih pakai velg yang standar. Swing armnya pun juga masih standar kayaknya tuh. Ya walaupun ya agak berat tuh pasti tarikannya kan. Nah kalau untuk rivalnya itu kan cuma 130, bisa dibesarin juga. Akan tapi kan apa ya, jujurnya ya nambah budget lagi kan gitu sih. Ya terus kenapa bang kok lo belum upgrade ban gitu? Ya karena untuk saat ini ya masih terkendala finansial, masih banyak ini itulah intinya. Terus kita naik lagi ya ke sektor depan, yaitu R15 itu dia udah pakai upside down ketimbang para rival-rivalnya yang lain waktu itu. Karena pada saat R15 V3 ini launching ya, itu rivalnya kayak GSX ataupun CBR itu belum pakai upside down. Nah setelah gua ambil ini, lewat 1 tahun kemudian launching lah CBR yang menggunakan upside down gitu. Dan keuntungan upside down itu sendiri bisa meredam pada saat di jalan jelek itu ya, yang lubang-lubang itu sekitar berapa gitu gue lupa. Lo bisa searching sendiri di Google itu ya soal upside down. Terus kita bahas lagi ke sektor body kanan kiri. Untuk body ya, gue paling suka di R15 itu adalah car. Dia yang paling gambut di antara para rival-rivalnya yang lain itu. Aduh, gue di belakang mobil lagi. Ntar. Nah gitu, dia bodinya paling gambut ya di antara para rival-rivalnya yang lain. Terus swing arm ya, gue paling suka di swing armnya juga. Dia udah mengadopsi swing arm model banana. Sedangkan yang lain masih ya belum gitu kan, masih model lawasan, masih model kuno gitu. Jadi itulah yang menurut gua kenapa gua paling demen sama R15 ya waktu itu ya. Ya itu tadi, suspensi depan dia udah pakai upside down, terus swing arm belakang dia udah pakai model banana. Ya gimana ya, kalau untuk para rival yang lain kan waktu itu masih shock depan teleskopik tuh. Lalu apa lagi ya? Oh ya, dia menggunakan teknologi tambahan FVA. Ya lu paham lah apa itu VVA kan. Jadi oke, gua bahas lagi sedikit ya. VVA itu kalau untuk di putaran bawah dia oke, di putaran atas pun juga tetap ngangkat ya, walaupun cuma 5 cc doang sih sebenarnya. Oke lah ya, itu plusnya di R15 di situ. Akan tapi body gede gambut di R15 ini juga bisa jadi bumerang sebenarnya ya untuk para usernya. Ya gimana enggak gitu kan, cuman mesin 150 cc, cuman bodinya gede itu kan, jadi ya bagaikan kopong gitu. Ditambah lagi kan fairingnya itu kan ada cowokan-cowokan sih ya, dan itu memperjelas kekopongan R15 itu sendiri sebenarnya. Ada yang bilang katanya mesinnya kayak mesin Sanyo lah.
aduh, kebelet moge ini tuh lain segala macam kan. Padahal kalau kita apa namanya kupas lagi, kita bedah lagi ya, fungsi coakan yang ada di fairing itu sendiri sebenarnya ya untuk mengurangi pemanasan yang ada di ini mesin itu sendiri, sebenarnya di radiator itu, biar gak terlalu panas-panas amat lah. Itulah fungsinya dibuat coakan. Dan untuk versi yang terbaru R15 V4 itu udah rapat, udah tertutup, jadi gak kelihatan kopong banget gitu ya. Ya gitu sih. Nah, terus kenapa bang gak lu ambil aja tuh R15 V4? Karena ketika gua ambil R15 V4 itu ya dia belum launching gitu, masih R15 V3 waktu itu. Nah terus kenapa nggak lo ambil aja bang CBR atau mungkin GSX 150 yang udah jelas mesinnya kan itu pakai DOHC ya. Ya gimana ya, memang sih R15 ini yang pakai karakter mesin ini apa namanya DOHC lagi, SOHC gitu kan. Ya gimana ya, kalau untuk CBR sendiri ya gue bukan ngejudge atau apa ya, banyak banget youtuber di luar sana yang udah mengkomparasikan katanya DOHC nya itu nanggung banget gitu kalau CBR. Terus kalau untuk GSX 150 itu dia bagus, DOHC nya emang overboard tipikalnya, cocok banget tuh, keren. Cuman yang gue sayangkan adalah tampangnya yang kurang bagus gitu. Tampangnya kan kayak gitu sih, kayak lele gitu ya. Ya ini sih cuman asumsi gua aja sih ya, selera sih. Ada yang suka desain R15 CBR tapi GSX. Well, lu suka yang mana tulis aja guys di kolom komentar gitu. Ya apalagi ya yang gak gua sukain dari R15 itu ya sennya sih. Kalau bawaan pabrik kan masih boklam tuh. Ya Yamaha kan tahu sendiri lah kalian, super pelit itu kalau untuk ngasih lampu sen model LED gitu. Nggak tahu kenapa sih, dari sananya emang kayak gitu Yamaha tuh. Terus apa lagi ya, ya R15 ini adalah yang paling irit ya antara rival-rivalnya yang lain gitu. Ini nih 1 liter bisa tembus sampai 40 sampai 43 km kalau nggak salah tuh, nggak lupa ya. Ya kurang lebih sekitar segitulah. Ini yang paling teririt gitu, bagus sih. Dan waktu dites di sirkuit Sentul di Bogor itu, ini yang paling kenceng gitu. Ya namanya balapan kan dia nggak cuma lurus doang, kalau lurus itu namanya drag cok. Nah kalau ini kan ditesnya waktu itu di sirkuit ya, yang jelas sudah ini apa namanya tikungan-tikungannya itu bisa untuk cornering. Nah dan itulah poin plusnya upside down dan swing arm model Banana itu, dia lebih stabil, nggak goyang-goyang, cuman kaku. Itu aja sih minusnya sih. Terus karena dia yang pakai SHC juga jadi kurang lincah gitu. Gak kayak DOHC yang notabene dia lebih lincah dan gesit gitu sih. Terus apa lagi ya, kayaknya sih cuman itu loh ya. Dan mungkin cukup sekian segmen kali ini. Apabila ada kekurangan dan salah kata, gua pribadi minta maaf. Akhir kata gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya.